Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hadi Purnomo, NIM 18112295. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi Android saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Oke, langsung saja kita demokan aplikasi yang telah saya buat. Di sini ada tampilan sign in. Kalau kita pertama kali menginstal dan belum pernah sign in, maka activity ini akan muncul. Kita coba untuk sign in. Jika passwordnya berhasil, maka akan masuk ke halaman utama. Di sini adalah halaman di mana list dari barang-barang yang ada di gudang ditampilkan. Di sini adalah nama barang, kemudian jumlahnya, jumlah terkini. Di sini ada menu. Yang pertama adalah menu bahasa, yang kedua adalah logout. Logout ini digunakan apabila nanti kita ingin keluar dari user yang sudah kita masuk. Kalau kita klik salah satu itemnya, misal Milo, maka dia akan pindah ke catatan record barang masuk dan keluar dari gudang. Ini barang masuk. Di sini ada adminnya, terus kemudian tanggal barang masuk tersebut dan jumlahnya. Sama di bagian output juga, ini adalah barang keluar, admin, tanggal, dan jumlah barang yang keluar. Kemudian kita bisa dapat menambahkan record. Kita contoh untuk menambahkan record di barang Milo, jumlahnya 23, kemudian barang masuk, kita save. Apabila berhasil akan kembali ke list tadi. Kemudian kita coba lihat jumlah Milo sudah berubah karena tadi ketambahan barang masuk. Di sini juga rekornya sudah ada 23 dan tanggal ini. Untuk usernya saya menggunakan menyimpannya pada SQLite user akun. Nah, kalau tadi kita sudah pernah sign in, maka kita akan langsung diarahkan pada halaman ini, tidak sign in lagi. Kalau kita mengklik logout, maka dia akan kembali ke sign in karena data usernya sudah dihapus di SQL. Kita coba lagi sign in, maka dia akan masuk ke sign in. Kemudian fitur ganti bahasa. Di sini saya masih menggunakan bahasa Inggris. Kemudian saya bisa mengganti ke bahasa Indonesia. Indonesia. Maka bahasanya akan berubah. Kita lihat, masuk, keluar. Kita coba keluar lagi. Nah, selamat datang di inventory control. Oke, itu saja mungkin demo dari aplikasi saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang coding. Oke, langsung saja mari kita sedikit bahas codingnya. Pada project yang saya buat, saya menambahkan dua buah library berupa retrofit dan recycle view.
Kita masuk pada halaman activity main activity saya. Pada halaman main activity, di sini tampilannya hanya berupa welcome page. Pada halaman activity main ini saya melakukan fitur checking, yaitu mengecek apa ada user data yang tersimpan pada database MySQLite. Apabila ada data, maka saya akan langsung mengarahkannya ke list product. Apabila tidak ada, saya akan mengarahkannya ke activity sign in. Pada activity sign in ini saya melakukan post data yang datanya saya dapat dari bagian edit text berupa username dan password ke API. Kemudian setelah sign in berhasil, dia akan langsung diarahkan ke halaman list product. List product ini merupakan halaman di mana item-item yang ada dalam gudang itu ditampilkan. Untuk datanya saya meng-get dari API juga menggunakan asynchronous task. Ini endpoint-nya, ini base URL-nya. Pada activity list product ini saya juga menambahkan menu di bagian action button berupa menu ganti bahasa dan menu logout. Apabila menu ganti bahasa ini diklik, maka dia akan diarahkan ke setting, intent, action local setting. Kemudian apabila logout diklik, dia akan menghapus user data yang ada di MySQLite, kemudian mengarahkannya ke activity sign in. Selanjutnya, apabila salah satu item pada list product diklik, maka dia akan diarahkan ke bagian list log. List log ini berisi berupa record dari data masuk barang dan keluar dari barang tersebut. Record ini juga datanya ambil dari API menggunakan bantuan dari library retrofit. Log ini berdasarkan barang yang diklik. Pada bagian log ini saya menggunakan view pager. Saya membuat dua fragment. Untuk fragment yang pertama itu fragment input. Fragment input ini dia akan mengambil record barang masuk dari barang tersebut. Pada fragment output dia juga sama, mengambil record barang tapi berupa barang yang keluar. Kemudian pada list log saya juga menambahkan floating action button yang saya arahkan ke halaman baru untuk menambahkan data, yaitu input data log. Pada input data log ini saya melakukan post ke server API. Datanya berupa string ID atau user ID yang saya dapat dari SQLite yang sebelumnya saya simpan di halaman sign in. Kemudian untuk produk ID-nya saya dapat dari intent put extra dari halaman list product. Kemudian pada quantity atau jumlahnya saya dapat dari edit text pada halaman input data log ini. Untuk actionnya juga sama, saya dapat dari radio button. Kemudian pada aplikasi ini saya menggunakan dua buah bahasa. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Indonesia. Saya melakukan request API menggunakan retrofit beberapa. Ini endpoint-nya. Kemudian
ini base URL-nya. Saya menggunakan API yang saya buat sendiri menggunakan Golang dan Postgres. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari kode yang saya buat. Untuk apabila ingin lebih jelasnya bisa mengunjungi halaman repository dari project saya yang linknya saya sertakan pada halaman laporan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.